tauhidul asma was sifat. Kemudian tauhid asma was sifat. Ya'ni al-iman bi kulli ma wasafa Allah subhanahu bihi nafsahu wa samma. Yani keimanan atas segala hal yang Allah sifati dirinya sendiri dan menamai dirinya dengan nama-nama tersebut. Kita mengimani Allah sebagaimana Allah sifati dirinya dan namai dirinya. Ya? Atau sebagaimana disebutkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu asma was sifat. Ya. Jadi asma was sifat itu tauqifi, enggak boleh tebak-tebakan. Tauqifi yakni datangnya dari Allah dan Rasulnya demikian. Ya. Ketika Allah dan Rasulnya tidak menyebutkan demikian, maka jangan. Gitu. Kayak Allah Subhanahu wa taala kayak yang pernah kita bahas di akidah wasitiyah. Ingat enggak? Golongan Asy'ariyah dan Maturidiyah mensifati Allah dengan kidam. Kidam yang paling awal, qadim. Gitu ya? Iya. Benar nggak Allah adalah zat yang paling awal? Secara bahasa benar nggak? Benar. Tapi menamai Allah qadim, Allah nggak pernah menyebutkan qadim. Tidak juga Rasul pernah menyebutkan bahwa Allah qadim. Mensifati Allah dengan kidam, itu sifatnya kidam. Qadim, zatnya, individunya. Ya? Ini nggak pernah disebutkan di Quran, tidak juga di Sunnah. Maka tidak boleh kita menamai Allah, mensifati Allah dengan tidak di wujud, kidam, baqa, mukhalafat. Itu kan? Itu tauhidnya dia, apa asma wa sifatnya dia kan begitu, sifat tuh, iya kan? Kamu lo ngaji nggak waktu kecil? Main gundu doang sih lo, main layangan, bah lo. Nah, yang ada adalah sifat khabar yang datang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atau dari Allah adalah al-awwal wal akhir, al-zahir wal batin. Nah, itu ada nasiyan redaksi demikian, al-awwal zat yang paling pertama. Tuh. Nggak ada al-qadim yang paling dulu, ini nggak ada. Kalaupun maknanya sama nggak? Etak-etaknya kan? Tapi demikian konsep kita, tidaklah kita namai Allah kecuali dengan nama yang beliau, yang Allah atau Rasulnya namakan hal itu. Ya? Ini kita. Jadi boleh nggak namai Allah dengan Vishnu atau Brahma? Vishnu artinya creator, pencipta. Tapi boleh nggak kita manggil Allah? Paham? Ya? Ini kekeliruan orang ya, tidak memahami akidah Islam. Nah, kemudian bergelut dengan akidah non-muslim. Akhirnya dia sendiri terjerumus ke dalam banyak kesalahan. Ya? Wa annahu la yusamihi fiha ayyu azim, dan bahwasanya tidaklah memiliki nama-nama dan sifat tersebut makhluk apapun. Nah, kita meyakini itu, bahwa hanya Allah yang memiliki gelar itu dan memiliki sifat sedemikian rupa. Oh, tidak ada makhluk yang sama dengannya di dalam gelarnya atau di dalam sifatnya itu yang sangat sempurna. Wa kadza tanzihuhu an kulli aib. Yang termasuk makna asma wa sifat adalah membersihkan Allah Subhanahu wa taala dari semua bentuk aib. Liannahu subhanahu qad tafarrada bi nu'util jalali wal kamal. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menunggal di dalam sifat-sifat yang mulia dan sempurna tersebut. Taqaddasa an sifatin naqas wal mithal. Allah tersucikan dari sifat-sifat yang negatif dan dari kesamaan yang ada pada zat lain. Tersucikan Allah dari itu. Enggak ada, laisa kamitslihi, enggak ada yang sama satu hal pun dengannya, enggak ada yang serupa. Wa ala hadza yajibu ala kulli muslimin an yuthbita li rabbih jami'a ma wasalahu mimma athbatahu li nafsihi fi kitabih. Maka dari situ wajiblah atas setiap muslim untuk mengisbat, menetapkan pada Tuhannya semua hal yang datang kepadanya dari apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam kitabnya. Au ala lisani a'rafil khalqi bihi rasuluhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau melalui lisan makhluk yang paling mengenalnya, yaitu Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thubutan yaliqu bihi subhanahu, dengan cara menetapkan yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu la syabiha lahu wa la sami. Dikarenakan tiada zat yang serupa dengannya, tiada zat yang setanding dengannya. Wa huwal mukhbir 'inda an nafsihi qailan, dan ialah zat yang mengkhabarkan tentang sifat dirinya sendiri seraya ia berkata, laisa kamitslihi syai'un, tidaklah mirip dengannya satu hal pun, wa huwas samiul basir, dan dia adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Wa qala, dan Allah berkata, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma, Rabb yang mengatur, Tuhan yang mengatur, memiliki, mengatur, berkuasa
atas seluruh langit dan bumi dan segala hal yang ada di antara keduanya, fa'budhu, maka beribadahlah hanya kepadanya, wastabir li'ibadati, dan bertahanlah dalam rangka beribadah kepadanya, yakni bersabarlah beribadah kepadanya. Hal ta'lamu lahu samiyya, apakah kau ketahui adanya zat lain yang serupa dengannya, yang menjadi pesaingnya, setara dengannya? Ini pertanyaan demikian bukan pertanyaan yang membutuhkan jawaban, pertanyaan yang sifatnya nantang atau menghinakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu subhanahu qad ta'arrafa ila khalqihi bi asma'ihil husna wa sifatihil ula. Allah telah memperkenalkan dirinya kepada para makhluknya dengan nama-namanya, asma'nya, dan dengan sifatnya yang mulia. Allati ja'a dzikruha fi kitabihi wa sunnah rasulih sallallahu alaihi wasallam. Yang telah disebutkan di dalam kitabnya atau di dalam sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa man tadabbara dzalika arafa rabban qayyuman bi nafsihi. Dan barang siapa yang mendalami hal tersebut, bertadabbur, memahami asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mengenal seorang zat Rabb yang qayyuman bi nafsi, yang benar-benar qayyum bi nafsi, dia bersendiri dan sangat berkuasa. Ya? Muqiman li ghairi, yang dialah yang memberikan kuasa kepada yang makhluk-makhluk yang lain. Ya? Dia sangat berdikari, tidak membutuhkan yang lain, dan dialah yang memberikan kuasa justru kepada yang lain. Ghaniyan an kulli ma siwah, zat yang sangat tidak membutuhkan hal lain selainnya. Wa kullu ma siwahu faqirun ilaih, yang ada justru semua hal selain Allah sangat membutuhkan Allah. Mustawin ala arsyihi fawqa jami'i khalqihi, dia beristiwa di atas arsy-Nya, di atas seluruh makhluknya. Yara wa yasma', ia senantiasa melihat dan mendengar. Wa yarda wa yaghdab, ia mencintai, ia pun bisa murka. Wa yuhibbu wa yubghid, ia bisa mencintai, ia pun bisa membenci. Yudabbiru amra mamlakatihi, ialah yang mengatur semua perkara kerajaannya. Wa huwa fawqa arsyihi mutakallimun amirun nahin, dan ia berada senantiasa di atas arsy-Nya, berbicara, memerintahkan, melarang. Yursilu rusulahu ila aqdari mamlakatihi bikalamihi, ia mengutus utusan-utusannya kepada penjuru-penjuru kerajaannya dengan membawa firman-Nya, alladzi yusmi'uhu man yasha min khalqihi, yang firman-Nya diperdengarkan kepada siapapun yang dikehendakinya di antara makhluk-makhluknya. Wa annahu qa'imun bil qist, dan ia adalah zat yang senantiasa mendirikan keadilan. Mujazin bil ihsani wal isaa'ah, ia adalah zat yang senantiasa membalas semua tindakan baik ataupun tindakan buruk. Wa annahu halimun ghafurun syakurun jawadun muhsinun, ia adalah zat yang maha lembut, maha pengampun. Syakur itu senantiasa berterima kasih, yakni membalas kebaikan. Ya? Jawad, dermawan. Muhsin, ihsan, yakni banyak memberi. Mausufun bi kulli kamal, zat yang disifati dengan semua sifat kesempurnaan. Munazzahun an kulli aibin wa naqsin, terbersihkan dari semua bentuk aib dan kekurangan. Wa annahu la mithla lahu, tiada hal yang serupa dengannya. Yashhadu hikmatuhu fi tadbiri mamlakatihi, kaifa yuqaddir maqadirahu bi masyiatihi, yang menjadi saksi atas hikmahnya di dalam mengatur kerajaannya adalah sebagaimana dia mentakdirkan takdir-takdir makhluknya dengan kehendaknya. Ghaira mudadah li'adlihi wa hikmatihi, semua itu takdirnya tidaklah bertentangan dengan keadilannya dan hikmahnya, kebijaksanaannya. Wa annahu ahkamul hakimin, dan ia adalah zat yang maha bijaksana. Wa akbar min kulli syai'in, dan lebih besar dari segala sesuatu. Wa ajmal min kulli syai'in, dan lebih indah dari segala hal. Ya? Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, Imam Ibnu Qayyim berkata, wa akmalun nasi ubudiyatan al-muta'abbidu bi jami'il asma' was sifat, maka manusia yang paling sempurna, sifat ubudiyah, sifat penghambaan dirinya kepada Allah adalah mereka yang beribadah kepada Allah, menghambakan dirinya kepada Allah dengan semua asma dan sifat yang Allah miliki. Allati yattali'u 'alaihal bashar, yang sebatas yang dapat diketahui oleh manusia. Yani enggak semua asma dan sifat Allah sampaikan kepada manusia. Awas. Jadi asma ya 99 termasuk asma Allah, termasuk. Tapi apakah mentok 99? Enggak. Allah punya asma. Sifat-sifat Allah disebutkan. Tapi apakah sifat Allah hanya sebatas yang disebutkan? Tidak. Maka manusia yang paling baik penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang beribadah kepada Allah dengan asma dan sifatnya sebatas pengetahuannya. Ya? Sebatas apa yang dia dapatkan ilmunya tentangnya. Wa bihadza fassara ba'du ahli al-ilmi qaula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sinilah sebagian ahli ilmu mentafsirkan perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi ta'ala tis'ah wa tis'ina asma." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Mi'ah illa wahidah, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhala al-jannah.
Barang siapa yang menghitungnya, maka ia akan masuk surga. Qala Ibnu Qayyim aidan. Ya, maknanya adalah sebagaimana Ibnu Qayyim jelaskan, ihsa'ul asma wa husna al-husna, menghitung asmaul husna wal ilmu biha, dan memahaminya dengan ilmu, aslun lil ilmi bi kulli ma'lum. Itu adalah sumber dari segala ilmu. Tuh, sumber semua ilmu yang membawakan maslahat bagi manusia adalah tauhid asma was sifat. Sebutkan ilmu apapun, social, ekonomi, biologi, apapun itu, semua sumbernya ada pada tauhid al-asma was sifat. Psychology, semuanya. Ya, semua sumbernya, usulnya ada pada asma dan sifat. Hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Syuf. Syakawna ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghila al-as'ar. Kita suatu hari mengeluh kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam karena harga-harga di pasar naik. Gitu? Wa qulna, dan kita berkata, sa'ir lana ya Rasulullah. Ya Rasulullah, tentukan harga bagi kita supaya nggak naik terus nih. Kalau Rasul yang menentukan, semua sami'na wa ata'na. Rasul pun menjawab sallallahu alaihi wasallam, innallaha huwal musa'ir. Sesungguhnya Allah lah zat yang maha menentukan harga. Al-musa'ir, zat yang maha menentukan harga. Tuh, ada nggak di 99 al-musa'ir? Al-qabid, al-basit. Allah lah zat yang mempersempit, yakni rizkinya. Dan Allah lah juga zat yang berkuasa untuk meluaskan, yakni rizkinya kepada makhluknya. Kuasanya ada di tangan Allah. Ya? Di sini untuk orang yang beriman membaca hadis demikian, ya, ditekankan apa? Tauhid rububiyah. Kita nggak peduli harga mau semahal apa, dolar mau setinggi apa, mau rupiah sejeblok apa, enggak. Rizkiku telah diatur oleh Allah. Sehingga seorang salaf berkata, ana la ubali hatta law kanat habbah qamh bidirham atau bidinar. Aku nggak peduli. Kalaupun sebutir gandum harganya 1 dinar, oke? Kebayang nggak mahal? Sebutir gandum sedinar, aku nggak peduli. Alayya an a'budu rabbi kama amarani. Tugasku hanya untuk terus beribadah kepada Tuhanku sebagaimana Dia perintahkan aku. Wa alaihi ayyarzuqani kama wa'adani. Dan tugas Allah untuk terus memberikan rezekinya kepadaku sebagaimana as he promised me, sebagaimana Dia telah janjikan padaku. Tuh, tauhid rububiyah. Mau harga semahal apa lagi? Kalau emang nggak dibagi rezeki, nggak dapat. Kalau emang dibagi rezeki, dapat. Nggak ada urusan sama harganya berapa. Sekaya-kayanya manusia, kalau dia dibagi rizki, nggak dibagi rizki sama Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghendaki hal itu, maka dia tidak akan dapatkan. Sekaya-kayanya manusia, iya kan? Semiskin-miskinnya manusia, tapi kalau Allah rizkikan hal itu kepada dia, maka nggak ada manusia yang bisa menghalanginya. Tuh, haji. Sekaya-kayanya manusia pengen haji, kagak bisa-bisa. Kenapa? Allah nggak takdirkan dia untuk semiskin-miskinnya manusia. Tahu-tahu dapat jatah haji dan dia berangkat. Jadi semua ini nggak bergantung pada angka. Nih, kita membaca hadis mahalnya harga, oke? Dari sisi ini tauhid rububiyah. Tapi ada sisi lain. Ternyata ini adalah sebuah usul dari ilmu ekonomi, ya akhi. Nih, naik turunnya harga di pasar. Naik turunnya harga di pasar dicari ini alasannya oleh orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katanya nih, naik turunnya harga di pasar ini tergantung supply dan demand. Ketersediaan barang tersedia, harga turun. Barang semakin nggak tersedia, harga naik. Tapi kok bisa tetap ada poin, tetap missing link, ada black hole yang nggak kejawab. Kok bisa harga naik turun serempak di pasar tuh? Ada stok beda-beda kan? Tapi naik turun tetap serempak di pasar-pasar yang mana? Ini nggak kejawab. Nggak kejawab. Ya? John P. Huntington, dia mencari ini dan dia jawab, aduh, ini adalah pengaruh the invisible hand. Ini pengaruh tangan-tangan yang tak terlihat di pasar. Biasa. Kita, mukmin wahid, bilang, ini yadullah, ini the God's hand. Dari mana infonya? Dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innallaha huwal musa'ir. Sesungguhnya Allah lah zat yang maha menentukan harga pasar. Oh, economy. Dari tauhid asma was sifat. Semuanya syukur. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu riwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahadukum yajma' khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah." Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya 40 hari dalam keadaan nutfah, liquid, cair. Thumma sar 'alaqah mithlu dhalik. Kemudian berubah menjadi 'alaqah. Yang cairan ini mengental jadi gel. Mithlu dhalik 40 hari juga.
Thumma sar mudghah mithlu dhalik, berubah lagi menjadi segumpal daging. Mithlu dhalik, 40 hari juga, 120 hari. Okay? Kemudian Allah utus seorang malaikat, yakni semalaikat. Allah utus semalaikat, yanfukh fihi ruh, ditiupkan ruh, 120 hari, 4 bulan. Baru ada detak jantung kan? Hah? Ilmu apa itu? Biologi. Kemudian dia yu'mar bi arba' kalimat, diperintahkan malaikat itu untuk menuliskan 4 kalimat. Ya, ini takdirnya, ini kitabah tsaniyah, penulisan takdir yang kedua. Pertama, Lauhul Mahfuz, 50.000 tahun sebelum creation, sebelum penciptaan alam semesta. Penulisan yang kedua di dinding rahim tiap ibu yang melahirkan. Tuh, yu'mar bi arba' kalimat. Rizkinya, ajalnya, nasibnya, sengsara atau ini sama amalannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syuf, inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat, saluhal jasadu kullu." Sesungguhnya di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging yang apabila beres, maka insya Allah tubuh semua beres. Kalau ini segumpal daging beres. Wa idza fasadat, tapi kalau segumpal daging rusak, maka fasadal jasadu kullu, maka rusak seluruh tubuh. Ada, ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati, jantung sebenarnya, cuma diterjemahkan ke kita hati, itu ya. Padahal bukan hati ampela, bukan. Maksudnya jantung. Kalb itu jantung sebenarnya. Ya, itu jadi usul buat medis, usul buat psikologi. Ya, usul psikologi juga. Syuf, asma wa sifat. Itu aslu kulli ulum, sumber setiap ilmu yang membawakan maslahat bagi manusia. Ya.